adik-adik, perkenalkan nama kakak Karian. Di channel kakak akan membahas seputar matematika di jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK. So, pastikan subscribe channel kakak dan klik loncengnya ya, untuk mendapatkan video kakak yang terbaru. Ayo kita mulai belajar. Oke adik-adik, kita lanjut latihan soal nomor 3 ya. Tentukan kosinus sudut dari dua vektor berikut. Kita yang A dulu ya. Kita cari kosinus sudutnya. Untuk mencari kosinus sudut kita cari dulu perkalian dotnya ya. Vektor A dot vektor B kita masukkan 12 sama 5 dikali 3 dan min 4 ya. Nah, kita kali, jadi 12 dikali 3 ditambah 5 dikali min 4. 12 kali 3 berapa? 36 ditambah 5 kali min 4 min 20 ya. Maka dari sini kita tahu hasilnya 36 kurang 20. Maka hasilnya 16 ya. Nah, setelah dapat perkalian vektornya, kita cari panjang vektornya ya. Panjang vektor A adalah A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Nah, A1 A2 nya kita udah tahu ya. Ini A1, ini A2. Berarti 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 144 tambah 25. Nah, maka hasil akhirnya akar 169 ya. Maka panjang vektor A adalah 13 ya. Nah, kita udah dapat panjang vektor A, kita cari panjang vektor B. Panjang vektor B adalah B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat sama ini B1, ini B2 ya. Berarti 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. 3 kuadratnya 9 ya. Ditambah min 4 kuadrat 16. 9 tambah 16 25. Maka panjang vektor B-nya adalah 5. Nah, dari sini kita cari rumus cos tetanya adalah perkalian vektor A dot vektor B dibagi panjang vektor A kali panjang vektor B ya. Nah, ini kita udah dapat ya, 16 per panjang vektor A nya 13 kali 5. 16 per 65 ya. Nah, ini cos tetanya ya, hasil akhirnya. Oke adik-adik, lanjut ke yang B ya. Misalkan panjang vektor P nya 1 min 1, terus vektor Q nya 43. Yang ditanya kosinusnya ya, cos tetanya berapa gitu. Nah, tinggal kita cari dulu ya perkalian P dan Q. Nah, kita masukin ya, vektornya 1 sama min 1 dikali 4 dan 3 ya. Nah, ini perkaliannya tinggal kita kali ya, atas sama atas, bawah sama bawah. Jadi 1 dikali 4 ditambah min 1 dikali 3. 1 kali 4 4 ya, ditambah min 1 kali 3 min 3. Nah, ini plus kali min ya, jadi 4 kurang 3 1. Nah, ini kita dapat perkalian skalar antar dua vektornya 1. Setelah itu kita cari panjang vektor P nya
yaitu akar dari P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat. Tinggal masukin ya P1 nya, ini P1 ini P2, berarti 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat, 1 kuadrat 1 min 1 kuadrat juga 1, maka akar 1 tambah 1 akar 2. Ini panjang vektor P nya ya. Sekarang cari panjang vektor Q nya. Berarti kalau nyari panjang vektor Q1 kuadrat ditambah Q2 kuadrat. Nah, kita masukin ini Q1, ini Q2 nya 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, 16 tambah 9. Nah, akar 16 tambah 9 akar 25, maka kita dapat hasilnya 5 ya. Nah, ini panjang vektor P nya, Q nya. Ini panjang vektor P. Kalau udah dapat panjang vektor P sama panjang vektor Q, kita masukin ke rumus cos theta sama dengan vektor P dot vektor Q dibagi panjang vektor P kali panjang vektor Q. Nah, vektor P sama dot Q hasil 1 ya. Ini 1 per panjang vektor P nya akar 2, panjang vektor Q nya 5 ya. Jadi jawabannya 1 5 akar 2. Nah, ini karena belum rasional, kita rasionalkan dulu ya, agar akarnya tidak di bawah. Rasionalkan akar. Nah, ini jadi kita kali sekawan ya. 1 per 5 akar 2 dikali 5 akar 2 per 5 akar 2. Nah, ini ada tambahannya. Jadi kita kali hasilnya, yang atas 5 akar 2, yang bawah 5 kali 5 sama akar 2 kali akar 2, 25 akar 4. Nah, ini 5 akar 2, 25 kali akar 4 kan 2 ya. Nah, dari sini kita dapat 5 akar 2 per 50. Maka kita dapat cos tetanya adalah 1/10. Kita sederhanakan ya, akar 2. Nah, ini untuk yang B. Oke adik-adik, lanjut yang C ya. Nah, misalkan ada vektor K 2, 3 dan L nya min 3, min 2. Yang ditanya cos tetanya. Sama kayak tadi ya, kita cari dulu perkalian skalar antar dua vektornya. Ya, kita masukin ya. Karena ini K berarti K ya. K sama L. Jadi vektor K sama vektor L. Berarti K nya 2, 3, L nya min 3 sama min 2 ya. Jadi tinggal kita kalikan atas sama atas, 2 kali min 3 ditambah yang bawah ya, 3 kali min 2. 2 kali min 3 berapa? Ada min 6 ya. Tambah 3 kali min 2 min 6 juga. Nah, ini berarti vektor K sama vektor L nya min 6 tambah min 6 min 12 ya. Nah, kita dapat min 12 perkalian skalar antar dua vektornya. Sekarang kita cari panjang vektor K nya, yaitu K1 kuadrat
tambah K2 kuadrat. K1 nya berapa? Ini ya, ini K1, ini K2, berarti 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Nah, 2 kuadrat berapa adik-adik? 4 tambah 3 kuadrat 9. Maka kita dapat panjang vektor K adalah 4 tambah 9 13. Nah, setelah dapat panjang vektor K, kita cari panjang vektor L nya. Ini ya, ini L1 kuadrat ditambah L2 kuadrat. Ini L1, ini L2. Jadi tinggal kita masukkan ya, L1 nya min 3 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Nah, ini min 3 kuadrat 9 tambah 4 min 2 kuadrat 4 ya. Maka dapat panjang vektor L nya adalah akar 13 juga ya, sama. Maka dari sini kita masukkan ke rumusnya, cos theta sama dengan perkalian A perkalian K ya, dan L dot L dibagi panjang vektor K sama panjang vektor L. Nah, ini perkaliannya berapa? Min 12 per akar 13 dikali akar 13. Nah, akar 13 kali akar 13 berapa? 13 ya, atau akar 169. Berarti hasilnya min 12 per 13. Ini untuk cos theta-nya ya. Nah, ini untuk latihannya, latihan mencari cos theta. Oke, adik-adik lanjut latihan soal berikutnya ya, nomor 4. Tentukan vektor satuan dari yang A ya. Kita A dulu ya. A. Ini vektor basis ya. Jadi kita rubah dulu aja ke vektor kolom. Nah, ini kita dapat vektor kolomnya adalah 6 sama 8 ya. Nah, setelah dirubah baru kita gunakan rumusnya ya. Masih ingat rumus mencari vektor satuan? Simbolnya E ya, sama dengan 1 per panjang vektor P dikali vektor P nya. Nah, ini rumusnya. Nah, kita langsung aja ya untuk mencari panjang vektor apa? 1 per akar P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat dikali vektornya. Nah, di sini kita masukkan P1, yang mana P1? Ini P1 ya. Ini P2. Berarti tinggal kita masukkan ke sini. 1 per akar P1-nya 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikali vektor P-nya. Berarti 1 per akar 6 kuadrat 36 tambah 64 ya. Langsung kita masukin boleh ini. Vektor P-nya 68 ya. 6 sama 8. Nah, berarti 1 per akar 36 tambah 64 akar 100 ya. Akar 100, 6 dari 8. Ini berarti akar 100 1/10 ya. 1/10, 6 dari 8. Maka kita dapat vektor satuannya adalah 6/10 dan 8/10. Tinggal kita kali ke dalam ya 1/10 nya. 1/10 kali 6, 6/10. 1/10 kali 8, 8/10. Jadi ini vektor satuannya. Untuk cari vektor satuan jangan lupa rumusnya 1 per dari panjang vektor dikali vektornya. Nah, ini untuk vektor satuan ya.
Mudah-mudahan masih ingat, dipahami lagi ya. Nah, kita lanjut yang ke B ya. Yang B itu misalkan 12i min 5j. Nah, kita ubah dulu jadi vektor kolom. Jadinya berapa? 12 sama min 5 ya. Nah, ini sudah kita rubah jadi 12 sama min 5. Lalu kita masukin rumusnya 1 per, karena dia Q berarti panjang vektor Q ya. Panjang vektor Q dikali vektor Q-nya. Nah, langsung kita masukkan rumusnya 1/, akar dari Q1 kuadrat ditambah Q2 kuadrat dikali vektornya. Nah, kita masukkan Q1 Q2 nya. Ini Q1 ya, ini Q2. Jadi kita menyesuaikan ya. Kalau alfabetnya Q berarti Q, kalau alfabetnya P berarti P. Lalu kita masukkan ke rumus. Q1 nya 12 kuadrat ditambah Q2 nya min 5 kuadrat ya, dikali vektornya. Nah, tinggal kita kali ya, 12 kali 12 144 tambah min 5 kali min 5 25 ya. Nah, vektornya kita masukin boleh 12 sama min 5. Nah, ini berapa nih hasilnya? 1 per akar 169 ya. 12 sama min 5. Akar 169 berapa? 13 ya. Seperti 13 kali 12 sama min 5. Maka kita dapat hasil akhirnya seperti 13 kali 12 per 13 ya. Terus per 13 kali min 5 per 13. Nah, ini cara mencari vektor satuan. Jadi harus diingat-ingat ya adik-adik, kita jangan sampai salah menggunakan rumus vektor. Jadi kalau vektor satuan ini ya rumusnya 1/, dari panjang vektor dikali vektornya gitu. Nah, ini dua contoh ini mudah-mudahan bisa mengerti ya, bisa bermanfaat lah untuk latihan soal adik-adik semua. Dan jangan lupa latihan terus agar kalian bisa menjawab soal-soal yang belum terjawab gitu. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Silakan pantengin terus channel kakak, Kak Muhammad Fadilah, dan jangan lupa ajak teman-temannya untuk sama-sama nonton, belajar bareng, kita diskusi bareng sampai kita paham tentang matematika. So,